Assalamualaikum, jumpa lagi Football United hari Senin malam jam 11:10 waktu Belanda ya. Gua mau news update tentang ya berita Manchester United yang hari ini itu sangat didominasi oleh berita mengenai Ole Gunnar Solskjaer kaitannya dengan kekalahan kemarin ya. Banyak sekali informasi ini yang simpang siur mulai dari tadi pagi kalau gua ikutin. Itu kan sepertinya mendapatkan backup dari manajemen. Kurang lebih manajemen tidak berpikiran untuk mengganti. Tapi bergeser siang menuju sore mulai kenceng nih berita tentang kemungkinan pemecatan. Sore sampai maghrib beda lagi. Kalau gue ikutin di berita update, nama-nama calon sudah mulai bermunculan. Ada Zinedine Zidane, yang paling kuat yaitu adalah seorang Antonio Conte. Sedangkan malam beda lagi, malam lebih datar ya, mulai agak menurun intensitasnya. Lebih banyak membicarakan tentang apa yang terjadi ketika hari Minggu di kamar ganti pemain, strategi apa yang salah, lalu beberapa pendapat dari pundit-pundit luar negeri. Dan kali ini gua nggak mau memberikan opini pribadi gua mengenai apakah Ole Gunnar baiknya stay atau out. Lalu kalau seandainya out, siapa-siapa saja yang menurut gua pantas untuk menggantikan. Gua punya sebenarnya alasan-alasan itu semua, tapi itu akan gua keep untuk gua pribadi. Kenapa? Karena gua masih respect terhadap manajer saat ini, manajer Manchester United saat ini. Dia punya 100% support gua. Dan kalaupun seandainya nanti dipecat ya atau diakhiri, penggantinya pun juga akan dapat 100% support dari gue. Dan oleh karena itu gue tidak akan memberikan opini pribadi gue mengenai stay atau out dan siapa-siapa saja yang untuk menggantikannya. Kalau yang follow di Twitter gue _football_united, beberapa kali gue sempat memberikan pertimbangan mengenai si A, si B, si C. Tapi preference gue itu seperti apa, gue akan keep dulu sampai saatnya nanti akan gue buka ya. Sekarang kita mulai news update ini dari seorang Fabrizio Romano. Ya, Fabrizio Romano memberikan informasi terakhir kali ini tentang Antonio Conte yang sebenarnya kurang begitu suka untuk bergabung dengan sebuah klub di tengah jalan. Dia lebih suka menangani klub itu dari awal, tapi dia memberikan pengecualian untuk Manchester United. Ini menarik. Sebelumnya ada juga berita tentang keputusan ini masih digodok oleh board manajemen Manchester United tentang krisis ini ya. Dan Antonio Conte sendiri pun juga tidak akan serta-merta, kalau seandainya ditawari, tidak akan serta-merta mengambil posisi itu. Harus ada diskusi tentang project di Manchester United untuk Antonio Conte. Kalau gua asumsikan project ini adalah Antonio Conte butuh apa saja, Manchester United bisa support apa saja. Antonio Conte visi misi filosofinya seperti apa, manajemen klub visi misi filosofinya seperti apa. Apakah itu bertemu? Kalau bertemu maka bisa deal, kalau tidak maka tidak bisa deal. Oleh karena itu menurut gua keadaan sekarang ini cukup complicated ya, cukup rumit. Karena kalau seandainya manajemen memilih untuk mengakhiri Ole Gunnar Solskjaer, penggantinya belum bisa dipastikan kan, dan tidak mungkin juga klub ini tanpa manajer ya kan. Oleh karena itulah menurut gua sih masih suram ini tentang masalah masa depan kaitannya dengan Manchester United manajernya ya. Ada berita apa lagi ini? Ya, kalau dari Twitter ini sangat ramai sekali. Mulai dari ada berita kalau seandainya ini yang menarik sih menurut gue ya. Ole Gunnar Solskjaer hari ini di Carrington 2,5 jam itu berada di waktu makan siang bersama pemain-pemain dan coaching staff. Hanya Rafael Varane, Nemanja Matic, dan Phil Jones yang ada di sana. Menurut gua ini cukup menarik ya.
Karena ya satu hari setelah pertandingan itu kan hari off untuk pemain nih. Tapi ternyata ada beberapa pemain yang mengadakan internal meeting dengan Ole Gunnar Solskjaer dengan waktu yang cukup panjang. Menurut gue ini cukup menarik ya. Ada berita lagi kalau tadi Fabrizio Romano kan mengatakan belum ada kontak resmi antara Antonio Conte dan Manchester United, begitupun juga sebaliknya. Jadi berita-berita, contoh nih, ada berita mengatakan talks between Manchester United dan Antonio Conte are already underway. Kalau menurut gua, karena gua lebih memegang Fabrizio Romano, berarti berita ini tidak benar. Belum ada kontak sama sekali. Apalagi ya, ya calon favorit memang Antonio Conte. Kalau dari Twitter nih rata-rata cukup menarik, ya cukup rame ya. Dan menurut gua kalaupun bisa jadi sekali dengan apa yang terjadi krisis ini, kedepannya akan ada perubahan di Manchester United. Maksud gua begini, kalau manajer baru datang, kemungkinan besar ada perubahan strategi, formasi, dan juga squad. Pun kalau seandainya Ole Gunnar stay, feeling gua ya tetap akan terjadi perubahan. Mungkin tidak seradikal, tapi tetap ada feeling gua aja sih nih, karena ada yang mengatakan di Twitter pun juga demikian ya. Gua langsung ke theguardian.com. Conte keen on Manchester United job as player doubt Solskjaer capability. Ada berita dari Guardian ini kalau Conte berminat untuk menjadi manajer Manchester United, dan di sisi lain pemain-pemain ini mulai meragukan seorang Ole Gunnar Solskjaer. Again, kaitannya kalah 5-0 menghadapi Liverpool. Lalu ada berita apa lagi? Ini cukup rame ya. Rata-rata ini beritanya seputar Ole Gunnar Solskjaer dan juga siapa penggantinya ya. Ada berita lagi tentang, sebentar nih gue lagi, ternyata pemilik Manchester United ini ternyata sedang tidak ada di Amerika ya, sedang ada di Timur Tengah, di United Arab Emirates ya, karena mereka sedang ingin mengakuisisi sebuah klub. Oke, sekarang kita ke Manchester Evening News. Lagi nih ada berita tentang Antonio Conte yang berminat posisi di Manchester United. Ada juga artikel singkat tentang reaksi Alex Ferguson, di mana kita lihat ya di pertandingan kemarin Alex Ferguson tampak sangat kecewa. Dan gue sangat paham, gue mengikuti klub ini dari tahun 95, tentu saja dari zamannya Sir Alex. Cukup lama gue ya menyaksikan Sir Alex dan pertandingan menghadapi Liverpool. Kalau menurut gue sih Liverpool tuh salah satu tim yang dianggap penting bagi Sir Alex untuk tiap musimnya dikalahkan ya. Dan gue pikir sangat wajar kalau Sir Alex juga bereaksi cukup kecewa di pertandingan kemarin. Ada kabar apa lagi ya, jadwal Manchester United selanjutnya gue pikir menghadapi Atalanta, ternyata tidak. Weekend besok akan away hari Sabtu menghadapi Tottenham. Setelahnya baru menghadapi Atalanta, setelahnya menghadapi Manchester City di bulan November ya. Ada kabar ini, Richard Arnold sudah menemui Joel Glazer untuk membicarakan tentang posisi Ole Gunnar Solskjaer. Ini yang menarik nih, ada bursa apa nih ya? Bursa tebak-tebakan tentang siapa manajer selanjutnya dari Manchester United. Ternyata yang nomor 1 ini adalah Zinedine Zidane. Nomor 2, Brendan Rodgers. Brendan Rodgers masih melatih Leicester ya. Antonio Conte. Lalu ada Mauricio Pochettino masih bersama Paris Saint-Germain. Erik ten Hag. Erik ten Hag sekarang bersama Ajax. Kabar sedikit tentang Erik ten Hag ya. Jadi Mark Overmars ini sporting director kalau nggak salah dari Ajax, itu diminatin oleh Newcastle. Dan kabarnya kalau dia ke Newcastle, orang pertama yang akan diajak ke Newcastle United adalah
Erik ten Hag. Lalu ada Laurent Blanc. Laurent Blanc kabarnya kalau tidak salah belum punya klub ya. Massimiliano Allegri bersama Juventus. Rafael Benitez sudah ada klub Everton. Gareth, wah menarik. Ada Brendan Rodgers mantan Liverpool, ada juga Rafael Benitez mantan Liverpool juga. Gareth Southgate timnas Inggris, dan Julian Nagelsmann bersama Bayern Munchen. Ini cukup seru-seruan aja sih kalau menurut gua ya. Apalagi ya masih lagi considering sacking Ole Gunnar. Nah, ini kabar yang lain lagi nih. Zidane not interested in United job. Jadi agen dari seorang Zinedine Zidane ini mengatakan kalau Zinedine Zidane ini tidak tertarik untuk melatih tim Inggris. Dia lebih suka untuk melatih tim yang ada di Perancis ya, karena dia kan memang orang Perancis, pasti berbahasa Perancis, dan ketika dia di Real Madrid bahasa Spanyol, dan dia sudah lama di Spanyol, dan bahasa Perancis dan Spanyol itu kan tidak begitu jauh ya, jadi biasanya banyak orang yang bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Spanyol, begitupun juga sebaliknya, termasuk seorang Zinedine Zidane. Dan menurut gua faktor bahasa tuh cukup penting di dunia pekerjaan, terutama tentang pekerjaan apa yang dilakukan. Seperti gua contohnya di sini. Kalau seandainya diperlukan yang bisa bahasa lokal, ya memang harus bisa bahasa lokal. Begitupun juga mengerti budayanya dan lain-lain. Ini menurut gua sangat penting ya pekerjaan, bukan cuman sebagai manajer sepak bola saja ya, di Liga Indonesia lah. Kalau ada pelatih asing yang bisa dan paham bahasa Indonesia, pastinya nilainya kan akan lebih, karena dia bisa mengkomunikasikan kepada pemain-pemainnya. Kalau dia bisa mengerti budaya dan culture-nya, lebih bagus lagi. Dia bisa lebih tahu bagaimana cara mengkomunikasikan, bukan saja komunikasinya, tapi cara mengkomunikasinya. Karena dia bisa bahasanya, dia juga tahu tata caranya komplit. Ada kabar apa lagi? Kurang lebih sih Rodgers reluctant to hold any United talks. Ya, ini kabar kalau Brendan Rodgers ini tidak berminat ya, tidak berminat melatih Manchester United. Brendan Rodgers ini pelatih kalau menurut gua ya cukup ini ya, cukup fenomenal. Cukup sukses bersama Liverpool sebelumnya, sempat beberapa kali nyaris juara. Setelah sebelumnya melatih Swansea, dan bersama Leicester juga beberapa musim terakhir ini kan dia membawa Leicester itu naik ke papan atas ya. Scholes makes damning prediction about Pogba. Ya, ini Paul Scholes memberikan kritik yang cukup tajam tentang Paul Pogba kaitannya dengan penampilan kemarin. Gua sangat setuju ya, Ada komentar, gue lupa dari siapa di Twitter ya kan, Paul Pogba itu berbeda. Kalau di tim nasional Prancis, dia teknis dan non teknis itu sangat berbeda. Secara teknis dia bisa bermain dengan lepas, dia bisa bermain mengeluarkan permainan terbaiknya di atas lapangan. Pun juga di kamar ganti dia bisa mengambil alih sebagai seorang motivator terhadap pemain-pemain lainnya. Tapi dua peran ini baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan tidak terjadi di Manchester United. Kenapa? Kalau buat gua satu kata, passionnya dia tuh tidak ada. Berbeda ketika dia bermain di timnas Prancis dan juga di Manchester United. Kenapa? Murni karena dia, kalau menurut gua ya, dengan amatiran ini subjektifnya gua, dia hanya ingin menambah Manchester United itu di CV-nya dia saja. Dia tidak begitu peduli untuk mengangkat Manchester United ke level selanjutnya. Dia hanya peduli, gue bermain di Manchester United, klub besar, gue jadi point of attention, gue tetap viral, gue tetap terkenal, gue tetap dan ini dan itu dan ini. Baru mungkin nomor sekian juara bersama Manchester United. Jadi menurut dia mungkin tidak begitu penting Manchester United jadi juara, dia bermain bagus di setiap pertandingan, yang penting dia punya status sebagai pemain Manchester United. Itu yang menurut gue kenapa ya, ringan amatiran ala gue. Apakah itu pantas? Kalau memang benar apakah pemain seperti itu pantas di Manchester United, ya silahkan nilai sendiri.
Apalagi ya. Wah, ini ada kabar lagi dari Gianluca Di Marzio. Wah, kabarnya beda lagi ya dari Fabrizio Romano. Ini jam berapa ini? Wah, barusan ini, setengah 12. 1 menit yang lalu. Manchester United have chosen Antonio Conte. Jadi, Manchester United sudah memilih Antonio Conte, sudah melakukan kontak. Conte sudah memberikan jawaban kurang lebih menunjukkan keinginan kalau dia mau melatih Manchester United, dan bahkan dia mencoba meyakinkan kalau dia bisa berbuat baik ya, berbuat bagus terhadap tim secara langsung. Wah, ini baru saja 1 menit yang lalu kabarnya, tapi belum ofisial ya. Artinya kalau dari berita ini gue lihat sepertinya kalau dari Gianluca Di Marzio ya, sudah ada kontak dari Manchester United kepada Antonio Conte. Dan Antonio Conte mungkin secara lisan ringan ya sudah menjawab, ya gue bisa melakukan perubahan secepatnya. Kurang lebih demikian, tapi belum ada hal-hal yang ofisial. Ini sangat menarik ya kabar ini. Kurang lebih demikian, ini sudah setengah 12 malam. Kalaupun ada update-update lagi, menurut gue kemungkinan besar bukan update yang ofisial ya. Artinya ya apapun itulah, baik itu pemecatan ataupun mendatangkan pelatih baru, ataupun klub memutuskan untuk masih dengan Ole Gunnar, berita ofisialnya gue nggak yakin akan terjadi dalam 1 jam mendatang karena sudah masuk tengah malam, orang-orang juga pastinya butuh istirahat ya. Kurang lebih demikian. Nanti kalau ada news update lagi, insya Allah akan gue update lagi ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.